Tahukah Anda cara paling mujarab dan murah sekali untuk mengatasi kecemasan, kesedihan, kekhawatiran yang overdosis? Itu yang ingin saya ceritakan kali ini. Halo pembelajar Indonesia, jumpa lagi di Rumah Manusia Pembelajar Official. Kali ini saya ingin menceritakan satu pengalaman pribadi. Tahun 2002 ada 3 usaha saya bangkrut. Sehingga satu-satunya pekerjaan saya yang masih bertahan adalah dalam bidang pelatihan sebagai trainer pembicara profesional. Dan kemudian karena waktu itu usaha saya bangkrut, 2003 itu saya masih punya kewajiban untuk membayar cicilan karena kebangkrutan itu. Setiap minggu ada debt collector yang datang menagihnya. Dan saya mengalami kecemasan yang luar biasa karena anak saya masih usia 5 dan 3 tahun. Dan saya seringkali melamun dan susah makan, susah tidur, dan sebagainya. Tapi kemudian secara lambat laun saya menemukan satu cara untuk mengatasi ketakutan, kecemasan saya yang sangat overdosis itu secara secara perlahan saja, tanpa sepenuhnya saya sadari. Yaitu ketika saya membuat ritualnya, saya bangun pagi sekitar jam 5, kemudian melakukan kegiatan tertentu, dan sebelum kemudian mengantar anak saya, saya melanjutkan kerja, saya melakukan apa saja di pekerjaan, menyibukkan diri begitu rupa, kunjungan, rapat, presentasi, siapkan bahan, dan sebagainya, sampai sore hari, dan ketika pulang sampai di rumah, mungkin di sekitar jam 7, setengah 8, saya makan malam. Nah, sesudah itu saya keluar lagi, saya main pingpong dengan teman-teman di lingkungan di RT saya. Sehingga saya praktis hanya sampai rumah sudah kira jam 11, dalam keadaan lelah dan tinggal tidur. Nah, itu berhari-hari saya lakukan dan saya amati kemudian kecemasan saya itu hilang tiba-tiba. Ya, secara lambat laun itu hilang dan saya mulai lebih rileks dan sebagainya. Nah, saya mengetahui ini menjadi satu resep tentang cara paling mujarab dan paling murah untuk mengatasi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran berlebihan. Karena ternyata ini adalah namanya jurus orang menyibukkan diri. Sehingga dia tidak memberikan waktu untuk memikirkan hal lain kecuali tentang apa yang sedang dia kerjakan. Nah, mengapa ini menjadi sangat efektif? Ini efektif karena otak kita secara saintifik, otak kita tidak bisa memikirkan 2 hal sekaligus. Dia hanya bisa memikirkan 1 hal. Anda tidak bisa memikirkan sedang liburan dan pada saat yang sama Anda memikirkan Anda sedang berada di rumah sakit atau sebaliknya. Pokoknya 2 hal sekaligus tidak bisa. Anda hanya bisa memikirkannya bergantian. Ketika ini dipikirkan, ini tidak. Ini tidak. Jadi kalau Anda mengkonsentrasikan sesuatu, melakukan sesuatu yang memerlukan perencanaan, konsentrasi pikiran, maka kecemasan Anda hilang. Itu juga yang sering saya amati ketika saya sedang menulis buku, menulis karya-karya tertentu. Begitu saya konsentrasi, yang lain hilang. Jadi cara efektif paling mujarab dan paling murah untuk mengatasi kecemasan berlebihan, temukanlah apa yang harus Anda rencanakan dan Anda kerjakan dengan kesibukan yang tinggi. Apa yang perlu Anda perbaiki di rumah, apa yang perlu Anda lakukan, entah jendela, entah perkakasnya apa, dan sebagainya. Temukanlah sesuatu yang membuat pikiran terkonsentrasi begitu rupa, sehingga kecemasan itu tidak mampu lagi untuk mengambil alihnya. Teman saya pernah melakukan hal ini dengan membuat 200 lebih item yang ingin dia perbaiki di rumahnya dan di kantornya ketika dia mendengar cerita saya ini. Dan kemudian selama 2 tahun dia mengerjakannya begitu rupa, dan dia bersaksi, dia mengatakan bahwa betul, itu menolong dia lewat dari kecemasannya secara berlebihan, dan dia menjadi jauh lebih rileks karena dia terkonsentrasi melakukan kesibukan yang bermakna. Usul saya Anda coba bikin daftar apa yang harus Anda kerjakan begitu rupa sehingga kecemasan tidak mengambil pikiran Anda. Dan nanti silakan Anda ceritakan bagaimana hasilnya. Kalau Anda rasa bermanfaat apa yang Anda tonton, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman yang mungkin akan mendapat manfaat dari apa yang Anda dengarkan hari ini. Itu dulu sharing saya kali ini. Salam 2045.
Indonesia Raya.